Selengkapnya pemirsa akan kami hadirkan pembahasan untuk Anda bersama staf khusus Menteri Perdagangan Republik Indonesia ada Bara Hasibuan. Bang Bara, selamat siang. Selamat siang. Bang Bara, kalau kita lihat ini kan terjadi PHK massal, Bang Bara. Kemudian perusahaan tutup di industri TPT. Menurut Anda, apakah ini salah satu pemicu utamanya adalah Permendak yang berlaku saat ini, Bang Bara? Jadi gini, saya harus kasih juga kronologi dari kenapa sekarang ini berlaku adalah Permendak nomor 8 ya, perubahan dari Permendak 36. Kita tahu semua kira-kira beberapa bulan yang lalu, bulan Mei ya tepatnya, terjadi penumpukan barang, ada sekitar 26.000 kontainer yang tertumpuk di pelabuhan di Jakarta dan Surabaya. Kemudian itu menciptakan semacam krisis, sehingga pada waktu itu ya Presiden kemudian melakukan rapat terbatas ya untuk membahas hal ini, dan kebetulan pada waktu itu Menteri kami, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sedang berada di Perlu untuk mengikuti meeting APEC ya. Nah kemudian pada waktu itu diidentifikasi memang masalah utamanya adalah lambatnya terbitnya persetujuan teknis dari Kementerian Perindustrian yang merupakan salah satu persyaratan agar beberapa komoditis itu bisa diimpor ke Indonesia dari negara lain. Karena lambatnya terbitnya PT, kemudian terjadilah penumpukan 26.000 kontainer tersebut, sehingga perlu dilakukan tindakan cepat. Sehingga pada waktu itu Presiden memerintahkan untuk merubah Permendak itu, sehingga beberapa komoditis ya, ada ribuan ya pada waktu itu ya items dihilangkan PT ya, sehingga bisa kemudian barang-barang tersebut keluar dari pelabuhan, sehingga kemudian import juga bisa dipermudah. Jadi memang pada waktu itu kita melaksanakan perintah Presiden, dia juga melaksanakan hasil dari rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden tersebut. Baik, jadi tapi kalau sekarang kita lihat dengan fenomena yang ada, banyak yang perusahaan gulung tikar, kemudian banyak PHK, buruh demo, solusi paling konkret, paling dekatnya yang diambil oleh Kementerian Perdagangan apa, Bang Bara? Ya, jadi kita memiliki beberapa instrumen yang bisa merespon situasi ini. Kita juga mendengar ya keluhan dari pelaku industri lokal, kita juga mengerti ya, dan kita juga ingin bahwa industri nasional itu bisa tumbuh juga, dan kita juga tidak ingin market kita, pasar kita dibanjiri oleh barang-barang sehingga mengganggu perkembangan dari industri lokal. Jadi yang rencana kita lakukan adalah menerapkan atau memperpanjang, sebetulnya sudah ada itu yang dinamakan dengan safeguard, bea masuk safeguard. Jadi instrumen yang bisa kita miliki ya untuk dalam situasi tertentu yang kita pikir bisa kita terapkan itu safeguard bea masuk tersebut. Sekarang kita sedang mengkaji di Kementerian Perdagangan ya, komoditis ada 7 komoditis ya yang akan kita berikan impos itu safeguard bea masuk itu, yaitu tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi, keramik, elektronik, footwear ya, alas kaki, cosmetics, produk-produk beauty, dan juga barang tekstil sudah jadi lainnya. Nah ini ada 7 komoditis ini dan kita sedang menganalisa di sini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk berapa besar bea masuk safeguard itu yang nanti akan kita terapkan. Baik, kalau kita dengar ini kan ada penjelasan langkah yang paling konkret, yang paling dekat yang akan diambil oleh Kementerian Perdagangan. Tapi kalau kita dengar apa yang disampaikan buruh yang berdemo mengatakan cabut saja Permendaknya. Mungkin kalau dicabut terlalu ekstrim dilakukan dengan kondisi saat ini, apakah perlu ada perubahan? Cepat ya, merubah peraturan, termasuk peraturan menteri gitu ya. Yang penting kan dalam Permendak yang ini kita diberikan juga authority ya, kewenangan untuk menerapkan atau menggunakan instrumen ya untuk merespon situasi ini. Dan instrumen yang bisa kita gunakan itu adalah menerapkan bea masuk safeguard tersebut. Baik, jadi yang akan dilakukan adalah mengenakan bea masuk tersebut. Tapi apakah ini hal baru atau memang sebelumnya sudah lama sudah diterapkan? Sudah ada sebetulnya, nanti ada beberapa yang sudah expired, kita nanti minta perpanjang. Jadi nanti sebentar lagi Menteri kami akan mengirim surat kepada Menteri Keuangan untuk memperpanjang dan juga untuk memperlakukan ada yang memang belum ada diterapkannya safeguard
bea masuk itu pada komoditas tertentu gitu. Baik, jadi itu adalah langkah konkret yang akan diambil oleh Kementerian Perdagangan. Terima kasih Bang Bara Hasibuan, Staf Sus Menteri Perdagangan Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Terima kasih. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.